Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Ghafur. Berkah kudroh dan iradahnya kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa ya di setiap subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan dengan waktu yang penuh berkah kita menggunakan waktu ini dengan sesuatu yang mengundang keberkahan dari Allah, yaitu mengkaji ilmu. Nah, insyaallah akan turun ya berbagai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Dan untuk hari ini kita akan mengkaji salah satu buku kecil ya, yaitu tentang mujibat al-istighfar. Kenapa kita harus beristighfar ya, sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Baiklah, langsung saja. Nah, di sini dalam hadis Sahih Bukhari dari buku ini ya, ini diterjemahkan oleh di Indonesia ya. Beliau membuka tulisannya dengan pendahuluan itu mengutip salah satu hadis Bukhari yang diambil dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, aku melakukan istighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepada Allah, fil yaum, dalam sehari, aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Nah, jadi subhanallah sekali, kita sangat malu ya dengan Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, Rasulullah yang merupakan manusia terbaik pilihan Allah, sudah diampuni seluruh dosa yang lalu yang akan datang, tetapi beliau bertobat seharinya itu tidak kurang dari 70 kali. Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku melakukan istighfar, memohon ampun sama Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada Allah, fil yaum, dalam sehari itu, aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Dan Rasulullah SAW bersabda ya di hadis yang lain, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, wastaghfiruh, dan beristighfarlah, mohon ampun sama Allah, fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Jadi Rasulullah itu tidak kurang dari, pasti lebih dari 70 kali, bahkan dalam sehari itu bertobat kepada Allah 100 kali ya. Bahkan di salah satu momentum, ini hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud dengan sanad yang sahih ya. Nah, ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana yu'addu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahid mi'ata marrah. Dalam satu majlis ya, fil majlis wahid, dalam satu majlis Rasulullah sebelum berdiri terhitung beliau itu 100 kali mengucapkan ini. Nah, jadi dalam satu majlis gitu ya, Rasulullah itu dalam satu majlis, ketika sebelum beliau berdiri, beliau itu sudah terhitung 100 kali beliau mengucapkan mi'ata marrah min qabli ayyakum rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Nah, jadi Rasul itu ya dalam satu majelis saja membaca ini 100 kali gitu ya. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku, wa tub alayya, dan terimalah tobatku, innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau maha penerima tobat, engkau maha pengampun. Nah, ini ya bagus, dalam satu majelis saja Rasulullah membaca 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Nah, ini subhanallah sekalian Rasulullah SAW, dan dalilannya juga sangat banyak sebetulnya ya. Nah, ini ya Rasulullah makhluk terbaik ya, Sayyidul Anbiya, tuannya para nabi. Allah sudah mengampuni dosa-dosa beliau, dosa sebelum ataupun sesudah, tetapi beliau seperti ini melakukan istighfar gitu ya. Beliau mengikatkan diri dengan istighfar dan menyuruh kita sebagai umatnya untuk istighfar. Nah, ini
bahwa menunjukkan besarnya hajat ya, keperluan seorang hamba dengan istighfar. Jadi istighfar ini adalah amalan harian yang tidak boleh lalai ya. Kita sebagai hambanya tidak boleh lalai, harus memperbanyak istighfar semampu kita ya. Nah, dengan izin Allah, dengan memperbanyak istighfar ini akan mengobati penyakit hati ya, syahwat atau subhat. Nah ini, nah jadi orang-orang pada umumnya ya, bahkan banyak dari para pelaku kebaikan membatasi sebab-sebab untuk melakukan istighfar hanya pada sebagian dosa saja dan tidak dengan selainnya gitu ya. Hal ini terjadi bukan karena mereka meremehkan, namun karena mereka tidak tahu misalnya, atau masih samar tentang hal ini, atau belum menyadari. Nah, ketika seseorang tidak tahu ada penyakit misalnya dalam wajahnya, maka tentu saja dia tidak akan mau menggunakan obat untuk menyembuhkannya gitu ya. Atau mungkin dia terbunuh dengan penyakitnya itu gitu. Nah, oleh karena itu buku kecil ini menurut penulis ya ingin menjelaskan kenapa sih sebab-sebab kita harus beristighfar gitu. Bahwa setinggi apapun level ibadah dan ketakwaan seseorang, tetap ia butuh istighfar dalam semua kondisi sepanjang hidupnya ya, sepanjang nafas dia, sepanjang umurnya. Nah, ini mudah-mudahan ya kita semua betul-betul menganggap penting tentang istighfar ini, sebagaimana Rasulullah dalam satu majelis saja sudah 100 kali tadi ya, Rabbighfirli, memohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ini sebab pertama. Jadi kenapa kita butuh ya mujibat istighfar? Kenapa kita butuh untuk memohon ampun sama Allah? Yang pertama sebabnya adalah keterbatasan manusia secara bawaan. Bahwa sesungguhnya makhluk ya tidak akan mampu untuk memuji Allah sesuai dengan besarnya hak Allah untuk dipuji gitu ya. Dan kita itu tidak mungkin ya manusia itu mampu beribadah kepada Allah sesuai dengan besarnya hak Allah untuk diibadahi ya. Bahwa misalnya meskipun kita bisa mampu melaksanakannya, beribadah ya, itu disebabkan karena Allah yang memberikan nikmat taufik. Jadi hanya karena Allah kita mampu beribadah, kita mampu sholat, kita mampu bersedekah, kita mampu untuk tilawah ya, semuanya adalah nikmat taufik dari Allah. Bahkan meski seorang hamba menghabiskan seluruh hidupnya untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, tidak mungkin dia bisa memenuhi hak Allah yang seharusnya gitu ya. Oleh karena itu ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman Maha Rahim ya, meridai meskipun amalan kita sedikit ya. Nah di sini dalam hadis as-sahihain bahwa la yudkhila ahadan, bahwa la yudkhila ahadan al-jannah amaluh itu amal seseorang itu la yudkhila ahadan al-jannah, tidak akan menyebabkan seseorang masuk surga. Jadi kita jangan bangga dengan amal ya, jangan bangga dengan sholat kita, jangan bangga dengan tilawah kita, jangan bangga dengan saum dan seluruh amalan kebaikan itu, karena la yudkhila ahadan al-jannah amalu. Jadi amal seseorang itu tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Sehingga para sahabat heran, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak wahai Rasulullah? Beliau menjawab, wala ana, aku pun tidak. Jadi bukan karena amalan Rasulullah ya masuk surga, wala ana, aku pun tidak, illa ayyataghammadanillah birahmatin minhu wa fadlin. Jadi semua itu hanya karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan kita itu tidak akan menyebabkan masuk surga. Yang menyebabkan masuk surga kita itu adalah rahmat dari Allah dan karunia fadilah ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meski Allah begitu berkuasa atas hambanya ya, bahwa kita yang fakir, kita yang sangat berkutu sama Allah, tetapi Allah tetap memuliakan hambanya gitu ya, dengan kedermawanan yang luar biasa dari Allah. Nah, kita pernah mendengar hadis ini ya. Yaqulullah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, man jaa bil hasanah, barang siapa yang berbuat kebaikan,
falahu asyru amsalihha, maka baginya memperoleh 10 kebaikan. Jadi kita berbuat kebaikan satu saja, sama Allah dilipat gandakan asyru amsalihha au azid. Dia dikasih 10 kebaikan yang semisal, atau terkadang aku tambahkan lagi, kata Allah ya. Wa man jaa bisayyi'ah, tetapi ketika seseorang berbuat keburukan, fajazauhu sayyi'ah mithliha au aghfir. Nah, jadi Allah itu ya sangat luar biasa. Ketika seorang hamba berbuat kebaikan, dia lipat gandakan menjadi 10 bahkan lebih. Tetapi ketika seorang hamba berbuat dosa, berbuat maksiat, maka balasannya itu hanya keburukan yang semisal itu, atau bahkan diampuni sama Allah, dihapus gitu ya. Nah, jadi subhanallah sekali. Nah, di sini juga waman taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dzira'an. Barang siapa yang mendekat kepada Allah ya, kita dengan amalan sunnah kita, amalan wajib kita mendekat kepada Allah ya. Barang siapa yang mendekat kepadaku 1 hasta, aku akan mendekat kepadanya 1 depa. Nah, kemudian waman atani yamshi ataituhu harwalah. Barang siapa yang mendatangi kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Subhanallah ya. Waman laqiyani biqarabil ardi khati'ah wala yusyrik bi syai'a laqituhu bimithliha maghfirah. Barang siapa yang dia ya manusia menemuinya membawa kesalahan, misalnya barang siapa yang bertemu denganku, kata Allah, dengan manusia membawa kesalahannya itu sebanyak isi bumi, tetapi dengan syarat tidak menyekutukanku dengannya, maka aku akan menemuinya dengan ampunan sebesar itu pula. Nah, jadi ini adalah begitu rahman rahimnya Allah ya, yang menginginkan kita untuk terus kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun ibadah tidak memakan waktu seorang hamba ya, hanya sedikit saja kan, umurnya begitu singkat, dan meskipun waktu dunia seluruhnya di sisi akhirat bagaikan kejapan semata, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ganjaran untuk hambanya, amal-amalnya ya, dengan subhanallah sekali ya, bahwa balasannya yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dengan surga yang arduhas samawat wal ard gitu ya, subhanallah sekali. Ini adalah rahman rahimnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita punya keterbatasan amaliyah ya, dibanding besarnya hak Allah untuk diibadahi, dan dibanding dengan besarnya ganjaran yang sudah Allah sediakan, maka ia akan mengetahui akan sangat butuh untuk istighfar. Jadi memohon ampun kepada Allah atas segala keterbatasan kita ya, keterbatasan kita dengan nggak mungkin walaupun kita beribadah terus juga tidak akan memenuhi hak Allah ya untuk diibadahi oleh kita ya, tidak sebanding dengan surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang mesti banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan amal. Allah sudah memerintahkan ya kepada semua manusia kewajiban untuk beribadah, taklif ya, yang lain misalnya yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Tetapi di sini ya tidak ada satupun manusia yang bisa mencapai amalan-amalan itu. Jadi ketika syariat ya menyuruh berbagai kewajiban dan lain sebagainya, nah tidak ada satupun orang yang bisa mencapai amalan itu sebagaimana yang dilihat oleh Rasulullah, baik karena ketidakmampuan, atau karena sedikit ilmu, atau karena banyaknya lalai ya. Oleh karena itu tidaklah ada suatu amalan yang bebas dari kekurangan misalnya, atau misalnya ketika kita melakukan sebuah amalan rusak karena terkontaminasi dengan riya misalnya, atau terkontaminasi dengan rasa ujub ya, kita merasa soleh, kita merasa yang terbaik. Nah ini dengan hadis dari Sauban ya radhiyallahu an, kita diingatkan anna Rasulullah kana idza insarafa min salatihi istaghfara salasan. Rasulullah itu ya bahwasanya Rasulullah SAW kana idza insarafa min salatihi, ketika selesai sholat istighfar salasan, beliau melakukan istighfar, mohon ampun 3 kali. Setelah melakukan sholat saja gitu ya, kita
disunahkan oleh Rasulullah untuk beristighfar ya. Padahal sholat itu kan berupa amal solih, tetapi diakhiri dengan memohon ampun sama Allah karena terkadang sholat kita tidak maksimal, sholat kita tidak khusyuk gitu ya. Summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kalian ke tempat orang banyak ya, yaitu ke Arafah. Wastaghfirullah, mohon ampunlah sama Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, dalam As-Sahihain dari Ibnu Umar ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah ketika kembali dari haji ataupun umrah, nah ini haji itu kan ibadah ya, umrah itu ibadah, tetapi tetap Rasulullah diakhiri harus dengan memohon ampun ya. Aibun, ini doa setelah kita umrah, setelah kita haji. Aibun, kami kembali ya Allah. Taibun, kami bertobat. Abidun, kami beribadah. Sajidun, kami bersujud. Li Rabbina, untuk Tuhan kami. Hamidun, yang maha terpuji. Jadi setelah sholat kita harus beristighfar. Kemudian setelah melakukan umrah, setelah melakukan haji juga doanya aibun, taibun, abidun, sajidun, li Rabbina, hamidun. Nah ini jadi apalagi gitu ya, dengan berbagai kelalaian yang kita lakukan, amal solih yang setelah amal solih saja kita harus beristighfar gitu ya. Nah kemudian Allah menyebutkan dalam akhir ayat sholat malam ya di surah Al-Muzammil, setelah sholat tahajud saja ya, wastaghfirullah, mohon ampun, mohon istighfar sama Allah. Innallaha ghafurur rahim. Nah di sini di surah Al-Imran juga bahwa di malam hari ya, setelah kita melakukan tahajud, kemudian wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang minta ampun sama Allah di waktu sahur. Nah di sini para ulama menyebutkan bahwa waktu yang dimaksud adalah setelah selesai sholat malam itu kita disunahkan untuk beristighfar, memperbanyak istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terlebih menjelang saum ya, menjelang saum kita bersihkan nafsu syahwat kita, kemudian penyakit-penyakit hati kita, hasud, sombong, semuanya melalui istighfar. Nah, jadi Rasulullah juga, jadi begitu pentingnya istighfar ya. Tadi setelah sholat minta ampun, setelah haji umroh minta ampun sama Allah, setelah sholat malam kita mesti minta ampun sama Allah. Kemudian Rasulullah itu beliau sebelum meninggalnya juga mohon ampun sama Allah. Padahal beliau yang begitu luar biasa ya, dengan seluruh hidupnya diisi dengan jihad, dengan kebaikan, dengan dakwah gitu ya. Tetapi di akhir hidupnya beliau, menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yuksiru ayyakula qabla ayyamut, sebelum beliau meninggal itu beliau banyak membaca ini, subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdik, dengan segala puji untukmu, astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Jadi menjelang meninggal ya, beliau membaca banyak doa ini ya, subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah ini sangat bagus ya doa-doanya untuk kita baca. Nah jadi intinya perbanyaklah istighfar. Setelah melakukan amalan soleh ya, dengan izin Allah, Allah akan menutupi berbagai kekurangan atau kesalahan. Kadang sholat kita yang masih lalai, nah kita makanya harus mohon ampun sama Allah. Kadang ibadah umroh kita, haji kita yang masih tidak sesuai dengan syariat, nah kita mohon ampun sama Allah. Kadang qiyamul lail kita ya misalnya tidak sesuai, nah kita mohon ampun sama Allah. Pokoknya semua amalan itu diakhiri dengan mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebab yang ketiga, kenapa kita mesti memperbanyak istighfar? Karena memang manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa ya. Adanya dosa yang terang benderang, misalnya dosa yang diharamkan kita masih melakukan, misalnya dosa riba, mencuri, zalim kepada orang lain, kejelekan lisan kita, misalnya berbohong, ghibah, mengadu domba, perkataan yang keji gitu ya. Nah, di sini misalnya dan kita ya memohon ampun sama Allah dengan berbagai dosa yang sudah jelas-jelas ya dilakukan ya, dosa-dosa tadi misalnya. Nah, di sini harusnya lebih besar kebutuhan kita ya.
Kalau kita merasa masih melakukan banyak dosa yang terlarang ya, yang diharamkan Allah, kita masih melakukannya. Riba ya, yang sangat sulit untuk dihindari. Ada yang masih nyicil motor, nyicil rumah ya, yang itu tidak sesuai syariat, pasti ada riba di dalamnya. Misalnya nyicil apa, misalnya yang tidak dengan bank syariah ya, pasti di sananya ada riba. Nah, kita justru harus lebih banyak kebutuhan istighfar gitu ya, untuk karena kita masih bergelimang dengan dosa misalnya. Kemudian yang keempat adalah dosa-dosa lalai. Nah, di sini yang dimaksud dosa lalai ini karena meninggalkan atau tidak melakukan kewajiban. Misalnya seorang hamba ya, di sini ketika ya seorang hamba jika melakukan dosa, misalnya dengan lisannya, misalnya bergosip, bergibah, atau dengan tangannya atau dengan pikirannya dia melakukan dosa, tapi kemudian dia langsung beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya. Pokoknya jangan lepas istighfar ini, mau dengan melakukan amal soleh maupun amal atau dosa ya, kelalaian kita. Misalnya kita melakukan dosa dengan lisan kita, menyakiti hati orang lain, atau bergibah, bergosip misalnya dengan tangan kita, dengan pikiran kita, kemudian kita melakukan istighfar kepada Allah, maka wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk mohon ampun sama Allah, karena Allah akan memberikan taufik untuk orang itu. Akan tetapi banyak orang yang lalai ya dengan dosa-dosa yang sudah betul-betul dohir ya, dengan anggota tubuhnya, misalnya dosa yang tadi ya, meninggalkan perkara yang Allah wajibkan. Nah, misalnya kebanyakan dengan hak-hak milik orang lain ya, misalnya hak-hak kedua orang tua, hak istri, hak anak, para kerabat, tetangga, hak muslim. Misalnya contohnya ya, amar ma'ruf nahi munkar. Bisa jadi waktu sudah berlalu ya, dan ia tidak menyuruh kebaikan, tidak bisa mencegah seseorang untuk melakukan kemungkaran. Bahkan bisa jadi melihat setiap waktu kemunkaran itu, tetapi malah diam ya, tidak merubah atau tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, baik dengan lisannya atau tangannya, padahal mampu ya untuk melakukannya. Nah, misalnya ini adalah adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Nah, ini juga dosa ya, dosa misalnya kita membiarkan orang lain bergosip, kita malah diam aja, misalnya membiarkan orang lain melakukan keburukan, misalnya kita malah diam saja, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah adhaful iman ya, selemah-lemahnya iman. Nah, ini juga merupakan dosa ya, kita kewajibannya amar ma'ruf nahi munkar tetapi kita tidak melakukan, maka mesti banyak beristighfar. Kemudian sebab kelima adalah dosa-dosa batin. Nah, ini dosa batin ya, penyakit hati misalnya. Kenapa kita perlu istighfar? Karena dalam hati kita ya, misalnya masih ada sombong, ujub, ya merasa diri lebih dari orang lain, angkuh gitu ya, hasad ya, merasa dengki, tidak mau melihat orang lain senang misalnya. Penyakit ini begitu besar ya, seperti gunung, atau bahkan ini ya, manusia itu, hati manusia itu hampir-hampir tidak selamat dari berbagai penyakit yang tadi disebutkan. Nah, bahayanya dosa-dosa tadi adalah banyak manusia yang lalai ya, bahkan dari seorang yang solih pun, bahwa mereka itu ya misalnya lalainya dengan dosa-dosa tadi ya. Bahkan orang yang solih misalnya suka terhinggapi dengan ujub, dia merasa karena kesolihannya merasa dia itu sombong, merasa lebih suci dari yang lain ya. Nah, ini mungkin juga ditemukan seorang hamba yang lurus dalam penampilannya, berpegang teguh dengan syariat ya, menjaga diri dari dosa yang terang-terangan, tetapi diuji dengan penyakit ini dalam hatinya, baik sedikit ataupun banyak ya. Banyak orang soleh, ustadz misalnya, kiai ya, tetapi diuji dengan ini tadi, diuji dengan dia kadang merasa sombong dengan keilmuannya misalnya. Ini harus hati-hati. Jadi sesungguhnya penyakit ini bersifat permanen ya, berada dalam hati selama tidak disucikan oleh Allah. Kita harus berhati-hati ya, bahwa penyakit-penyakit hasud, ujub, dengki, sombong, ini adalah sifat permanen ya dalam hati selama tidak disucikan oleh Allah dari seseorang.
Berbeda dengan dosa terang-terangan yang sifatnya sementara, kan tidak permanen. Tetapi kalau kayak dosa-dosa tadi ya, kita merasa diri lebih dari yang lain, kita ingin dipuji orang lain, kita ingin didengar oleh orang lain, nah itu seperti itu. Nah, dan sesungguhnya penyakit-penyakit itu berpengaruh terhadap seluruh badan ya. Sebagaimana dalam Sahihain bahwa ala inna fil jasadi mudghah, ingatlah dalam jasad itu terdapat segumpal daging, idza saluhat saluhal jasad kullu. Ayo di kantong ibu uang apa. Ala inna fil jasadi mudghah, ingat bahwa dalam jasad kita itu ada segumpal daging, idza saluhat saluhal jasad kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruhnya. Wa idza fasadat, kemudian segumpal daging itu rusak, fasadal jasad kullu, maka rusak seluruhnya. Ala wahyal qalbu, perhatikan bahwa segumpal daging itu adalah hati kita. Jadi kita harus banyak istighfar, karena dalam hati kita banyak terhinggapi penyakit-penyakit hati yang permanen. Kalau tidak karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan musnah ya penyakit-penyakit itu. Penyakit sombong, hasud, merasa diri lebih dari orang lain dengan harta kita, dengan keilmuan, dengan kecantikan kita, itu harus hati-hati. Kalau tidak dengan memperbanyak istighfar, penyakit-penyakit permanen itu nauzubillah min dzalik ya, menghinggapi bahkan sekaliber kiai sekalipun gitu ya. Kemudian sesungguhnya sebagian dari penyakit ini sedikit saja sudah banyak dan besar masalahnya. Misalnya kayak sombong ya. Misalnya salah satu penyakit hati kita sombong misalnya. Ini begitu sangat bahaya ya, satu penyakit saja. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang hatinya ada kesombongan walaupun sebiji zarrah. Jadi la yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga man kana fi qalbihi, yang dalam hatinya mithqalu dzarrah min kibrin. Ada kesombongan sebiji zarrah pun gitu ya. Nah, bahwa ini maksudnya adalah sedikit saja dari penyakit ini sudah terhitung sebagai dosa besar, sehingga ancamannya begitu keras, tidak akan masuk surga gitu ya, orang yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sombongnya hanya sedikit saja sebiji zarrah. Nah, jadi ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang samar ya, pemiliknya tidak merasakan, kan kadang kita tidak merasakan bahwa kita punya hasud, bahwa kita memiliki rasa ujub, kita sombong, itu kadang kondisinya itu para pemiliknya itu tidak merasakannya gitu ya, bahwa sebesar biji zarrah ya dari penyakit ini hampir tidak dirasakan oleh manusia, meski besarnya hanya satu atau tidak tercampur dengan hal lainnya. Maka bagaimana ya misalnya ketika eksis penyakit-penyakit itu dalam hati seseorang, sangat baik. Nah, selanjutnya, kenapa kita mesti banyak beristighfar? Karena kondisi kita seperti ini, dalam hati kita banyak sekali penyakit hati ya, yang tadi dicontohkan dalam sombong saja. Ketika kita ada satu sedikit rasa sombong, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi, barang siapa yang dalam hatinya tadi ya, mithqala dzarratin min kibrin, hanya setitik saja kesombongan. Kemudian yang keenam adalah kenapa kita mesti banyak beristighfar, karena dosa-dosa tersembunyi. Nah, dosa seorang hamba ya, di sini misalnya dosa-dosa yang tadi ya, syirik yang khafi misalnya, dalam kita ada asyirkul khafi misalnya, perasaan riya ya, ketika kita melakukan amal soleh bercampur dengan perasaan riya misalnya, bisa jadi seorang hamba banyak terjatuh itu dalam hal ini gitu ya, dan tidak menyadari ya, karena tersembunyi kan, syirik yang tersembunyi. Jadi tersempil, misalnya ketika kita sedekah, kita ingin dipuji misalnya, kita melakukan apa, ingin sum'ah, ingin didengar oleh orang lain misalnya. Nah, ini ya, bahwa diantaranya Rasulullah SAW, makanya kenapa kita mesti banyak berdoa ini ya, Allahumma ya Allah, inni a'udzu, ya Allah aku berlindung ya, berlindung dari apa, asyraka bika syai'an ya, untuk tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, wa ana a'lam, sedang aku tahu, wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepadamu, lima la a'lam, sesuatu yang aku tidak tahu gitu ya. Jadi kita harus memohon ampun kepada Allah dengan dari menyekutukan kepada Allah ya, wa ana alam, sedangkan kita menyadari,
wa astaghfiruka, dan kita mohon kepada Allah lima la a'lam, sesuatu yang tidak kita sadari, tidak kita ketahui gitu ya, padahal itu adalah sesuatu yang berbahaya. Nah, di sini ya sabda Rasulullah, dan aku meminta ampun kepadamu atas apa yang tidak aku ketahui, menunjukkan bahwa seseorang itu terjatuh ke dalamnya namun tidak merasakannya misalnya. Kemudian ya syahwat yang tersembunyi, ini hati-hati juga dengan syahwat yang tersembunyi ya. Ini hadisnya mauquf, tidak marfu ya, dan tidak sahih. Nah, di sini bahwa wahai bangsa Arab ya, yang tersisa, wahai bangsa Arab yang tersisa, ya baqayal Arab, wahai bangsa Arab yang tersisa, yang aku takutkan kepada kalian, akhwafu ma akhafu alaikum arya wa syahwat al khafiyah. Ini Rasulullah ya, walaupun ini bukan Rasulullah tadi, tidak marfu ya, ini mauquf, hadis yang sampai saja kepada para sahabat. Ya baqayal Arab, wahai bangsa Arab yang tersisa, akhwafu ma akhafu alaikum, yang aku takutkan kepada kalian adalah arya wa syahwat al khafiyah, riya dan syahwat yang tersembunyi. Para ulama menafsirkan ya, cinta kekuasaan, cinta ketenaran, cinta pujian dan sejenisnya. Ini yang paling Rasulullah takutkan kepada seseorang itu, cinta kekuasaan, cinta ketenaran, cinta pujian dan sejenisnya. Jadi dua perkara ini ya, syirik dan syahwat tersembunyi, banyak terjadi pada orang-orang yang ini misalnya kepada ulama, kepada ustazah misalnya, ini misalnya cinta kekuasaan, cinta ketenaran, cinta pujian gitu ya. Ini bagi orang-orang yang ini ya, bahwa hal terakhir yang keluar dari pimpinan dan orang-orang yang benar adalah cinta kekuasaan. Akhir ma yakhruju min ru'usis siddiqin hubbur riasah. Ini walaupun jadi setan itu ya terus mengganggu level-level apapun gitu ya. Akhir ma yakhruju, hal terakhir yang keluar, min ru'usis siddiqin, dari pemimpin siddiqin, orang-orang yang benar itu hubbur riasah, cinta kekuasaan. Seseorang kalau sudah menjadi seorang ketua beberapa periode ya, hubbur riasah, cinta kekuasaan, tidak mau dia menjadi rakyat kembali, itu nggak mau. Misalnya sudah mendapat jabatan apa-apa itu dia nah itu tidak menerima gitu ya. Nah, ini hati-hati, hubbur riasah, cinta kekuasaan. Nah, hal ini lebih besarnya ya perkara dibanding dengan hal yang sebelumnya, karena lebih tersembunyi, tidak dirasakan gitu ya. Nah, ini lebih berbahaya dari sebelum-sebelumnya. Bahwa innar rajul, seseorang laki-laki ya, berbicara satu kalimat yang tidak difikirkan bisa membuatnya tergelincir ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dan barat. Innar rajul la yatakalam bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazulu biha ilan nar ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib. Ya, harus hati-hati seseorang berbicara satu kalimat ya yang dia tidak pikirkan, sehingga kalimat itu membuat Allah marah, membuatnya tergelincir ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh dibandingkan jarak timur dengan barat. Misalnya seorang kiai, seorang ustaz misalnya, dengan satu kalimat yang tidak difikirkan dulu ya, ini bisa menggelincirkan dia ke dalam neraka yang sejauh-jauhnya. Kemudian seorang hamba yang mengatakan suatu perkataan yang menyebabkan Allah murka, yang ia sendiri tidak banyak mengambil perhatian dengan kata-katanya, kemudian terjatuh dalam neraka jahanam sebab kata-katanya tadi. Hati-hati ya. Al-abada la yatakallamu bil kalimah ya min sukhtillah la yulqalah illa yahwi biha fi jahannam. Nah, jadi hati-hati ya, yang tidak difikirkannya, yang ia sendiri tidak banyak mengambil perhatian dari kata-katanya untuk mengetahui bahaya akan perkara jauh. Nah misalnya tidak ada seorang pun dari kita ya, ketika dalam kondisi lalai misalnya, bercanda misalnya, kita dalam kondisi lalai atau lagi heureuy ya, bercanda atau lagi marah atau pada kondisi tertentu, kita tidak secara refleks mengeluarkan kata-kata yang kita tidak merasakannya, bahwa ini sedang dicatat untuk kita dan kita akan menghadapi ancaman sekeras ini gitu ya, bahwa satu kata yang kita tidak sadari tapi kemudian membuat Allah marah, menyebabkan seseorang masuk neraka sedalam-dalamnya. Kita mohon ampun sama Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan ya, melindungi lisan kita nih yang
kebanyakan membuat seseorang masuk ke neraka itu adalah dengan lisannya. Nah, kita selamatkan dari murka Allah ya, melindungi dari hal-hal semacam itu. Kemudian yang ketujuh, dosa yang tidak diketahui. Nah, ini dosa yang tidak diketahui itu maksudnya adalah perkara-perkara haram yang seseorang melakukan karena ia nggak tahu gitu, itu adalah haram gitu. Dosa ini bisa dalam bentuk perbuatan yang diharamkan atau meninggalkan kewajiban ya. Misalnya ada dua kategori. Hal ini terjadi karena pelakunya lalai ya, berpaling dari menuntut ilmu gitu ya, nggak senang cari ilmu padahal ia mampu, maka ia berdosa. Misalnya seharusnya dia mampu melakukan tolabul ilmi tetapi dia nggak mau, misalnya mager, misalnya lalai, maka ia berdosa. Nah, hal ini terjadi bukan karena lalai dan bukan karena berpaling, maka ia tidak berdosa karenanya. Misalnya, namun ia memiliki derajat yang lebih rendah dibanding dengan orang yang tidak melakukan perbuatan haram itu. Jadi pada dua kondisi ini tetap membutuhkan istighfar. Untuk kondisi pertama istighfar untuk dosanya, untuk yang kedua istighfar atas kekurangannya. Nah, ini penutup ya. Di sini subhanallah sekali ya, buku kecil ini mengingatkan kita semua bahwa kita itu butuh istighfar, butuh bertaubat. Rasulullah saja ya selalu memerintahkan kepada umatnya, apalagi mau saum ya. Nah, ini contoh-contohnya doa Rasulullah, Allahumma gfirli zanbi kullah. Ya Allah, aku mohon ya, mohon ampun zanbi dari dosaku, kullahu seluruhnya ya, seluruhnya, diqqah wa jallah wa awalah wa akhirah wa alaniyatah wa sarrah. Minta ampun dari dosa-dosa kecil, dosa besar di awal ataupun di akhir, dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi ya. Ini juga Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni. Allahumma gfirli jiddi wa huzli wa khati'i wa amadi wa kullu zalika indi. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alam bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, mohon ampun. Ya Allah, mohonlah kesalahan dari kita ya, atas kebodohan kita berlebih-lebihan dalam berperilaku, atas apa yang Engkau lebih tahu dari kita. Ya Allah, mohon ampun dalam kesungguhanku, dalam kelalaianku, dalam kesalahanku, kesengajaanku, dan semua itu adalah berasal dari sisiku. Ya Allah, ampunilah aku dari segala dosa yang sudah aku lakukan dan yang belum aku lakukan, segala dosa yang aku sembunyikan dan segala dosa yang aku tampakkan. Nah, ini semuanya ya, kita akhiri dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan sebelum Ramadan kita memperbanyak ya istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa baik doa Nabi Adam, Nabi Yunus, dan doa-doa lainnya ya. Mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Penti yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua serta bisa mengamalkannya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, semoga dirahmati Allah. Kita sama-sama akhiri kajian subuh ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.